Martial, who had surely won it for Manchester United. In the dying seconds of added time, Anthony Martial has surely... Halo pecinta sepak bola, selamat datang di channel Fans The United yang akan memberikan informasi seputar Manchester United. Sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan informasi dari Setan Merah. Walau hanya cadangan di Manchester United, Donny van de Beek tetap bahagia di Old Trafford. Donny van de Beek memulai karirnya di Manchester United dengan sulit, sebab pemain 23 tahun itu tak langsung menjadi pemain inti. Van de Beek pun diklaim tidak bahagia dengan kondisinya saat ini. Sejak awal, Van de Beek diyakini bakal kesulitan bersaing di Manchester United, walau punya reputasi mentereng di Ajax Amsterdam. Dia harus berhadapan dengan persaingan ketat di lini tengah Manchester United. Sebelum Van de Beek datang, Ole Gunnar Solskjaer sudah punya banyak gelandang top. Ada nama Paul Pogba dan Bruno Fernandes yang menjadi andalan. Lalu masih ada Scott McTominay, Fred dan Nemanja Matic. Solskjaer sudah memainkan Donny van de Beek pada 4 laga di Premier League, semuanya sebagai pemain pengganti dan hanya 60 menit di lapangan. Walau begitu, dia mampu mencetak 1 gol. Kini beredar rumor jika Donny van de Beek tidak bahagia karena menjadi cadangan. Namun kabar itu segera dibantah agen gelandang andalan timnas Belanda itu, Guido Albers. Donny van de Beek sangat bahagia di Manchester United dan memiliki hubungan yang baik dengan Ole Gunnar Solskjaer, staf klub dan rekan satu tim barunya, kata Guido Albers. Tidak ada masalah sama sekali sejak kepindahannya dari Ajax Amsterdam. Kesepakatan yang saya negosiasikan atas namanya itu. Sejak suara perwakilan Donny van de Beek lainnya berbicara dalam kapasitas pribadi, kata Guido Albers. Donny sangat senang dengan setiap menit dia bisa bermain dengan seragam Manchester United, tegas Guido Albers. Ole Gunnar Solskjaer sendiri tidak ambil pusing dengan rumor yang kini beredar. Dia punya rencana dengan Donny van de Beek untuk ke depan. Sang pemain bakal mendapatkan kesempatan bermain di United cepat atau lambat. Kalian tidak perlu khawatir akan hal itu untuk jam bermain Donny van de Beek, ujar Solskjaer kepada Sky Sport. Dia, Van de Beek, akan mendapatkan kesempatan untuk bermain. Jangan khawatir akan hal itu. Saya rasa lebih mudah untuk mengatakan siapa yang seharusnya bermain dan lebih sulit mengatakan siapa yang tidak perlu bermain di laga ini, ujar Solskjaer. Masalah Paul Pogba dan Bruno Fernandes, Solskjaer harus berguru kepada Pep Guardiola. Ole Gunnar Solskjaer diminta untuk belajar kepada Pep Guardiola jika ingin memainkan Paul Pogba dan Bruno Fernandes, sebab Pep Guardiola telah sukses dengan Kevin De Bruyne dan David Silva. Solskjaer membuat keputusan yang cukup mengejutkan pada 2 laga terakhir di Manchester United. Solskjaer membuat keputusan yang cukup mengejutkan pada 2 laga terakhir di Manchester United lawan Chelsea dan Paris Saint-Germain. Sang manajer hanya memainkan Paul Pogba sebagai pengganti, dia tampil di babak kedua. Ada banyak spekulasi terkait apa yang dilakukan Solskjaer. Salah satunya adalah untuk menambah pemain bertahan di lini tengah dengan memainkan Fred daripada Paul Pogba. Seperti diketahui, Paul Pogba bukan tipe pemain yang punya kemampuan bertahan bagus. Hal yang sama juga berlaku pada Bruno Fernandes. Keduanya pun dinilai kurang cocok bersama-sama. Mantan kapten Manchester United Gary Neville melihat masalah yang kini dialami Solskjaer, menaruh Paul Pogba di bangku cadangan bukan hal yang bijak karena kualitas besar sang pemain. Saya pikir itu masalah ketika Anda memiliki gelandang senilai 150 juta pound sterling di bangku cadangan. Pemain juara Piala Dunia dan dominan di Eropa, buka Gary Neville, dikutip dari Talksport. Pogba adalah transfer termahal klub, tetapi tidak masuk dalam tim inti, ujar Gary Neville. Neville merasa Solskjaer perlu melihat situasi yang sama di klub lain. Di Manchester City ada masalah yang sama pada Kevin De Bruyne dan David Silva, namun mereka bisa bermain bersama-sama. Bagi saya tidak pernah mengerti mengapa Solskjaer tidak mencoba satu dari Pogba dan Bruno Fernandes di depan, seperti De Bruyne dan David Silva, kata Neville. Kevin De Bruyne dan David Silva punya naluri menyerang yang tinggi. Namun di tangan Pep Guardiola, mereka bisa bermain bersama-sama di lini tengah Manchester City dan punya kolaborasi yang cukup bagus. De Bruyne dan Silva bukanlah pemain lini tengah yang disiplin sebelum Pep Guardiola tiba. Lalu Pep menjadikan mereka seperti itu, kata Neville. Mungkin Solskjaer melihatnya di sisi latihan dan tidak menyukainya. Solskjaer telah memainkan Matic dan Pogba berdampingan satu sama lain dengan Bruno Fernandes di depan.
Pogba tidak bisa bermain di sana. Dalam posisi itu Anda harus disiplin, kata Neville. Prediksi starting 11 Manchester United versus RB Leipzig malam ini. Manchester United bersiap untuk menjamu RB Leipzig di Old Trafford, Kamis dini hari waktu Indonesia Barat dalam pertandingan kedua grup H Liga Champions. Namun, jelang laga tersebut Iblis Merah dihantui oleh catatan buruk pada laga tandang. Manchester United tidak pernah menang dalam 3 pertandingan kandang musim ini. Tim asuhan Ole Gunnar Solskjaer dipermulkan Crystal Palace 1-3, kemudian kalah telak 1-6 dari Tottenham Hotspur, dan yang terakhir gagal mengalahkan Chelsea 0-0. Namun, Manchester United mengawali Liga Champions dengan baik usai mengalahkan Paris Saint-Germain 2-1. Manchester United memiliki peluang nyata untuk memimpin grup dengan mendepak RB Leipzig. Solskjaer harus mengambil kesempatan ini, lantaran memenangkan pertandingan kandang sangat penting untuk menentukan kesuksesan apapun di Eropa. Kendati demikian, Leipzig tidak akan kalah dengan mudah. Leipzig memenangkan pertandingan pembukaan melawan Istanbul Başakşehir dan tampil dalam performa yang terbaik. Mengutip dari Old Trafford Faithful, Iblis Setan Merah diprediksi akan menggunakan formasi 4-3-3. Dengan David De Gea akan menjadi benteng pertahanan terakhir Manchester United. Pemain Spanyol itu telah memperlihatkan kembali performa terbaiknya musim ini. Alex Telles akan menjadi salah satu yang menjadi starter, sedangkan Aaron Wan-Bissaka akan terus bermain sebagai bek kanan, dan Axel Tuanzebe adalah monster melawan Paris Saint-Germain. Dia akan bugar dan merasa siap untuk kembali dimainkan. Pengalaman Nemanja Matic dan manajemen permainan bisa menjadi vital melawan Leipzig. Ini juga akan memberi Scott McTominay kesempatan untuk beristirahat. Selanjutnya Donny van de Beek dan Paul Pogba seharusnya bisa bermain di jantung lini tengah. Anthony Martial akan memulai di tengah scoring di Liga Inggris, sementara Marcus Rashford dan Mason Greenwood melengkapi 3 penyerang. Sekali lagi, ada banyak daya tembak untuk dipanggil dari bangku cadangan jika diperlukan. Sebab itu, Edison Cavani dan Bruno Fernandes bisa diturunkan untuk membuat perbedaan di lini serang The Red Devils. Manchester United versus RB Leipzig, 2 penggawa setan merah bakal absen di Old Trafford. Sebuah informasi datang dari Manchester United, 2 penggawa mereka diberitakan bakal absen ketika menjamu RB Leipzig. Jelang laga ini, United harus pintar-pintar rotasi tim mereka. Maklum selama beberapa pekan terakhir dan beberapa pekan ke depan jadwal padat menanti setan merah. Laman resmi Manchester United melansir bahwa di laga ini, Manchester United kemungkinan besar tidak akan tampil penuh karena ada 2 pemain mereka yang bakal absen. 2 pemain yang dikonfirmasi bakal absen di laga ini adalah Eric Bailly dan Jesse Lingard. Bailly sejak pekan lalu telah dikonfirmasi harus menepi sekitar 1 bulan. Pasalnya cedera yang ia dapatkan di Jeddah Internasional mendadak kambuh. Sementara Jesse Lingard juga mengalami masalah cedera sehingga ia tidak bisa bermain di laga ini. Namun kabar gembiranya Manchester United bisa mengambil 2 striker di laga ini. Anthony Martial bisa diturunkan sejak awal. Pasalnya penyerang asal Prancis itu tidak bisa mengikuti Manchester United di Liga Inggris karena mendapatkan kartu merah. Sementara itu, Edison Cavani yang absen ketika mereka bertandang ke Paris Saint-Germain juga sudah fit dan kemungkinan akan mendapatkan jam bermain di laga ini. Manchester United akan bertempur di puncak klasemen grup H jika mereka mengalahkan RB Leipzig di laga ini. Maklum saat ini mereka mengoleksi poin yang sama dengan wakil Jerman itu, hanya saja mereka kalah dengan selisih gol. Jamu RB Leipzig, Manchester United diminta untuk tidak meremehkan dan sombong. Gelandang Manchester United Scott McTominay angkat bicara mengenai laga kontrak RB Leipzig di tengah pekan nanti. Sang gelandang berharap timnya bisa tampil apik seperti saat mereka meraih kemenangan di Paris pekan lalu. Manchester United akan menjalani pertandingan kedua grup H Liga Champions di tengah pekan nanti. Kali ini mereka akan menjamu wakil Jerman RB Leipzig. United sendiri berharap meneruskan momentum positif mereka di Liga Champions. Pasalnya, di pertandingan pertama mereka berhasil membekuk Paris Saint-Germain 2-1. McTominay mengakui bahwa kemenangan melawan Paris Saint-Germain memberikan dampak yang besar bagi timnya. Dengan kemenangan besar di hari Rabu yang lalu, itu akan berdampak besar bagi seluruh tim, ujar McTominay kepada laman resmi Manchester United. McTominay menyebut bahwa salah satu dampak besar kemenangan atas Paris Saint-Germain itu adalah kepercayaan diri setan merah meningkat. Ia menyebut kini Manchester United tidak lagi gentar berhadapan dengan tim-tim terbaik Eropa berkat kemenangan itu.
Berkat kemenangan itu, kepercayaan diri kami semakin bertumbuh dari pekan ke pekan, dari pertandingan ke pertandingan. Ini akan sangat menguntungkan bagi tim ini. McTominay menegaskan bahwa Manchester United tidak bisa menyepelekan Leipzig. Ia menyebut timnya harus bermain dengan sama bagusnya seperti ketika menghadapi Paris Saint-Germain jika mereka ingin memetik kemenangan di laga ini. Saya rasa tidak ada gunanya pergi ke Paris, di mana kami memainkan pertandingan besar dan seluruh dunia menyaksikan, dan bermain dengan baik. Namun kami tidak bermain sebagus itu ketika menghadapi Leipzig di kandang kami sendiri, ujar McTominay. Manchester United memiliki misi tersendiri saat menghadapi RB Leipzig. Mereka ingin meraih kemenangan perdana mereka di Old Trafford musim ini, setelah 3 laga kandang mereka musim ini berakhir dengan 2 kekalahan dan 1 hasil imbang.